Alhamdulillah sehat, baik. Ibu sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik ya Pak, sebelum Bapak melakukan proses coaching, Ya. di sini saya sebagai observer yang nantinya akan mengamati percakapan Bapak dengan coach. Namun sebelum kegiatan coaching dimulai, di sini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Iwandi. Iya, Bu. Siap ya Pak ya? Siap, Bu. Yang pertama ya Pak ya. Ya. Kira-kira kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Itu kan ada 3, Bu, Ya. ya. Yang pertama itu kan kehadiran penuh, yang kedua itu mendengar aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 itu kompetensi mana Pak yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Rencana saya itu, Bu, ya, Ya. itu saya akan mengembangkan 2. Nah, Itu yang pertama itu mendengarkan aktif, Ya. dan yang keduanya itu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak. Terus baik Pak, tadi kan Bapak mengatakan 2 kompetensi yang ingin diamati gitu ya Pak Iya, ya? betul, Bu. Kira-kira Bapak ada di posisi mana Pak? Kalau dihitung dari nilai 1 sampai 100. Kalau saya melihat posisi saya saat ini ya, Bu, ya, Ya. saya sepertinya berada di nilai 50%. 50% ya Pak. Iya. Nah, kalau melihat tadi kan Bapak mengatakan 50% gitu ya. Iya. Terus setelah nanti coaching itu kira-kira Bapak ingin ada di posisi berapa? Itu kalau rencana saya, Iya. ya, itu saya akan berusaha ada di posisi 70. Oh baik, di posisi 70 ya Pak Iya, ya. Bu, iya. Nah, tadi kan Bapak sudah mengatakan di posisi 70 ya. Nah baik, pasti kan kalau kita mau di posisi 70 pastinya harus ada rubriknya ya Pak ya. Oh iya, Bu, Nah, iya. baik ya Pak ya, kita Iya. buat rubrik dulu ya Pak ya. Iya, siap, Bu. Nah, kalau misalnya Pak, nilai 1 itu kan nilai yang rendah gitu ya Pak Iya, ya. Bu, iya. Kalau di nilai 4 itu adalah nilai yang maksimal gitu. Iya. Kalau menurut Pak Iwandi nih, nilai 1 itu yang seperti apa Pak? Menurut saya, Bu, ya, nilai 1 itu yakni belum menjadi pendengar yang aktif. Betul. Iya. Terus Karena kalau belum yang bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kalau nilai kedua Pak? Kalau nilai kedua itu mulai menjadi pendengar yang aktif, artinya mampu untuk memberikan pertanyaan berbobot tapi belum fokus. Oh gitu. Iya. Kalau udah itu kan 2 ya Pak ya, belum Iya, fokus gitu ya iya. Pak. Kalau nilai 3 Pak? Kalau nilai 3 itu sepertinya gitu ya, itu mampu menjadi pendengar aktif, itu mampu memberikan pertanyaan berbobot tapi masih sedikit, Bu. Oh gitu. Iya. Nah sekarang kalau nilai 4 Pak, nilai maksimal yang Bapak harapkan itu nilai yang seperti apa? Oke. Kalau nilai 4 ini, Bu, tentunya nilai yang sudah sempurna, Bu, ya. Itu mampu dan fokus menjadi pendengar yang aktif. Nah, yang artinya itu mampu memberikan pertanyaan berbobot, lebih aktif dan banyak. Oh gitu. Iya. Itu tadi ya Pak rubrik penilaiannya. Nah sekarang, Pak Iwandi, bagaimana nantinya cara Pak Iwandi untuk mengembangkan kompetensi tadi Pak? Iya, baik, Bu. Itu yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot, lebih fokus atau aktif, sehingga nanti coachnya akan timbul ide-ide yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Oh gitu. Baik. Terima kasih Pak Iwandi. Jadi tadi kan Pak Iwandi mengatakan bagaimana caranya mengembangkan kompetensinya dengan memberikan pertanyaan berbobot gitu ya Pak, Iya, dengan cara betul. mendengarkan dengan aktif gitu Iya, ya. iya. Mudah-mudahan apa yang Pak Iwandi inginkan dalam coaching tadi, coaching nanti Pak Iwandi berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Dan kalau Pak Iwandi sudah siap, Pak Iwandi bisa dimulai Pak. Oke, terima kasih, Bu, ya, Iya, atas sama-sama. pertanyaan sebagai observer pada saya, Bu, ya. Iya. Assalamualaikum, Bu Nurdianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwandi. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Gini Pak, saya tuh ada sesuatu yang mengganjal tuh Pak, yang ingin saya ceritakan kepada Pak Iwandi. Mudah-mudahan nanti dengan ketemu Pak Iwandi, saya bisa
ada solusi, kemudian merasa lega gitu Pak. Oh iya. Itu kalau boleh saya tahu Bu ya, kira-kira apa itu masalah yang Ibu alami saat ini? Iya, jadi gini Pak, kalau boleh saya cerita. Jadi murid saya ini ada yang sering ribut Pak di dalam kelas itu Pak. Oh begitu. Oh iya Bu, kira-kira yang membuat anak tadi dikatakan ribut tadi Bu, itu kira-kira apa Bu? Iya, jadi anak-anak tuh sering ini loh Pak, sering apa ketika belajar itu sering nyenggol-nyenggol temennya, kemudian ngajak ngobrol temennya, sehingga yang lainnya tuh merasa terganggu gitu karena diajak ngobrol dia, kemudian teman yang lainnya juga merasa terganggu karena suara ribut dia gitu Pak. Sebenarnya jumlah murid Ibu sebenarnya berapa sih? Kalau di kelas saya itu ada 32 Pak. 32. Iya, yang laki-laki ada sekitar 20, kemudian yang perempuan ada 12. Nah, kebetulan yang ribut ini tuh apa ya? Biasanya kan anak laki-laki ya Pak yang Iya. ini kalau di kelas saya, Ibu perempuan. iya, perempuan yang Malah terbalik ya Bu ya, pada Iya. umumnya kan seperti di sekolah saya sendiri itu juga kan itu laki-laki nih, tempat Ibu malah perempuan ya Kalau Bu teman ya. saya itu malah perempuan Oh, Pak. gitu. Gitu. Jadi mungkin karena terlalu banyak ini ya apa banyak bicara gitu anak perempuan itu. Jadi makanya dia Iya. lebih sering ngajak ngobrol temennya itu tadi Pak. Selama dalam proses pembelajaran itu Ibu mengatur tempat duduknya seperti apa? Jadi gini Pak, kalau tentang masalah tempat duduk itu saya bervariasi Pak. Kadang saya buat berganjar gitu, kadang juga saya buat bentuk U gitu, kadang juga berkelompok. Tapi mereka itu tetap ajarin gitu loh Pak. Rencana Ibu dalam kegiatan ini apa sih rencana Ibu untuk supaya pembelajaran itu bisa tertib? Jadi gini Pak, saya tuh lagi berpikir gimana mencari solusi ya Pak dari kasus anak yang ribut tadi. Saya tuh punya rencana gini Pak. Jadi saya pengennya pertama, saya kan sebagai guru dan studi Pak. Saya pertama pengen berkoordinasi dulu dengan guru kelas gitu. Jadi supaya guru kelas ini tahu permasalahan anak ribut tadi gitu loh dan penyebabnya itu apa. Kemudian saya juga ingin berkoordinasi dengan orang tua murid gitu supaya orang tua ini tahu kalau anaknya ini ribut di sekolah gitu. Apakah mungkin pola ketika di rumah bagaimana atau karena dia ribut ada faktor tertentu dari rumah gitu atau bisa nanti dinasihati oleh orang tua di rumah. Jadi kalau saya amati Bu ya, dari awal sampai akhir ini tadi pembicaraan kita membahas tentang pemikiran Ibu yang ada masalah tentang murid Ibu yang ribut gitu Bu ya. Tetapi tadi Ibu juga sudah mengutarakan sepertinya rencana untuk baik ke depan bagaimana supaya anak ini bisa belajar dengan baik gitu ya. Yeah. Berarti sudah muncul atau sudah ketemu Bu ya cara bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Pak. Oh, alhamdulillah. Ya. Dengan kita berbicara seperti ini, tadinya saya kan ragu-ragu ya Pak Iya. ya terkait dengan bagaimana mengatasi anak ini ribut. Sedangkan saya sudah melakukan mengubah tempat duduk, tapi ternyata anaknya masih. Ya. Ternyata setelah berbincang-bincang dengan Bapak, saya lebih memahami, saya lebih bisa mencari solusi dan lebih mantap gitu Pak tentang bagaimana mengatasi anak tersebut gitu Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yandi dan saya di hati itu sekarang sudah merasa lega Pak. Jadi tidak ada gonjalan lagi yang membuat saya bingung tentang permasalahan anak ini Pak. Oke, berarti insya Allah nanti ke depan nanti Ibu tinggal menjalankan Bu ya rencana Ibu itu tadi ya. Ya saya hanya bisa berdoa ya Bu, apa rencana tadi yang Ibu utarakan tadi, mulai dari apa tadi koordinasi dengan wali kelasnya, koordinasi dengan wali muridnya, dan koordinasi dengan apa tadi kepala sekolah ya, itu terutama selaku pemimpin atau manajer di sekolah itu. Oke Bu ya, saya mengucapkan juga terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan saya untuk atau meminta pendapat dengan saya.
mudah-mudahan kedepannya saya doakan mudah-mudahan masalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Iya, terima kasih banyak ya Pak. Oh, ya. sama-sama Bu. Oke, saya tak permisi Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iwandi. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sudah lega ya Pak kemarin sudah melakukan coaching? Alhamdulillah cukup lumayan lega sekali Bu rasanya. Ya baik Pak. Kemarin kan saya sudah mengamati Bapak ya dalam proses coaching Ya. dengan Ibu Nurdianti ya. Bu Nurdianti, kemarin ya? betul, iya, Bu, Nah, iya. nah, di sini ada beberapa catatan ya Pak. Tapi Ya. sebelum saya menyampaikan catatan saya, Ya. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Pak Iwandi. Siap. Ya. Yang pertama Pak, dari proses coaching kemarin Pak, kira-kira nih Pak, dari dua kompetensi yang Bapak ingin kembangkan kemarin itu ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira gimana Pak kemarin proses coachingnya? Coba ceritakan Pak. Oh iya. Jadi begini Bu ya. Setelah saya melaksanakan coaching dengan Bu Nurdianti, Iya. itu saya sudah menerapkan prinsip coaching itu Bu. Jadi saya juga sudah menerapkan kompetensi sesuai dengan kompetensi yang saya pilih kemarin Bu ya, yakni mendengarkan aktif Ya. dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, alhamdulillah kalau menurut saya Bu ya, sudah saya laksanakan. Kemarin juga kan saya sudah menentukan nilainya Bu ya, dari 50%. Dari awal Bu ya, saya akan meningkatkan ke 70%. Nah, menurut saya sudah melaksanakan itu. Oh gitu ya Pak. Iya. Benar Pak, di sini juga catatan saya seperti itu Pak. Oh Berarti iya, sama ya Pak ya. berarti benar juga jawaban saya Bu Iya, ya. Pak. Iya. Di sini kemarin terbukti ketika Pak Iwandi melakukan coaching dengan Bu Nurdianti sudah melakukan prinsip kemitraan gitu ya Pak. Iya. Ketika itu terbukti Pak Iwandi melakukan coaching itu tidak ada perbedaan gitu Pak ya. Iya. Iya. Terus Pak Iwandi juga sudah melakukan mendengarkan dengan aktif, Iya. sudah memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Terus sehingga coachnya Pak Iwandi itu sudah bisa menemukan ide-ide atau solusi Iya. sesuai dengan permasalahan coachnya sendiri gitu Pak. Oh iya. Ini sudah sesuai ya Pak ya? Iya, iya, sudah sesuai. Pak ya. Senang ya Pak ya? Wah, senang banget tuh rasanya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Pak nih. Oh iya, nah, siap. pertanyaan terakhir. Kira-kira nih Pak, kan tadi Pak Iwandi sudah merasa lega gitu ya? Iya, betul Nah, sekali. kompetensi mana lagi yang ingin Bapak Iwandi kembangkan? Wah, kalau ditanya kayak begitu, jadi tambah semangat Nah. pastinya. Jadi gini Bu, kan itu ada 3 Bu ya, indikator itu sudah saya laksanakan 2. Waktu coaching kemarin bersama Bu Nurdianti, itu kan ada 3 Bu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, satu lagi tentunya Bu, yang ingin saya tingkatkan kompetensinya, yaitu kompetensi kehadiran penuh. Nah, insya Allah rencana ke depan saya akan mencoba atau berusaha untuk melaksanakan coaching yang 3 kompetensi ini. Oh gitu ya Pak Iya, ya? iya. Biar seimbang gitu ya Pak ya? Iya, Karena betul. proses prinsip coaching itu kan ada katanya Pak, Iya, kehadiran kehadiran penuh, penuh, ya, menggunakan pertanyaan. aktif, Iya, dan pertanyaan berbobot. mengajukan pertanyaan Iya. berbobot. Supaya ketika kita melakukan coaching, seorang coach itu bisa mendapatkan solusi dari Betul. permasalahannya sendiri. Iya, gitu ya Pak iya, itu yang saya harapkan seperti itu Iya, Bu nanti. saya doakan mudah-mudahan Pak Iwandi bisa mengembangkan ketiga kompetensi tadi sehingga proses coaching Pak Iwandi selanjutnya di tahap selanjutnya bisa berjalan lancar, terus Amin. menjadi yang apa ya Pak baik, Oke. tidak hanya dengan teman sejawat tapi dengan murid gitu ya Pak. Iya, siap ya. Itu juga Bu, terima kasih ini sudah digambarkan juga, dikasih solusi juga Bu ya tadi. Masa saya juga ingin menyampaikan coaching saya juga bukan hanya terhadap teman sejawat saya dengan kepala sekolah, tetapi tentunya juga dengan siswa saya atau murid-murid saya di sekolah saya. Oke, terima kasih banyak Ya, Ibu maaf sudah ya Pak Iwandi sama-sama. atas waktunya, terima kasih. Sama-sama. Saya undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama Pak.